Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Berawal dari pengembangan kasus pencurian sepeda motor, polisi malah menangkap bandar sabu-sabu dengan barang bukti 1 kg. Pesta narkoba di bulan Ramadan, 11 tersangka dicokok Satres Narkoba Polres Pariaman. Operasi Ketupat Singgalang berakhir. Angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Barat menurun, namun korban jiwa meningkat. Berawal dari kasus pencurian sepeda motor, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang mengembangkan dan menangkap seorang penadah sepeda motor curian di daerah Mata Air, pusat Kota Padang. Selain menangkap penadah beserta sebuah sepeda motor curian, petugas juga menyita sabu-sabu seberat 1 kg. Sebelumnya, petugas telah menangkap pencuri sepeda motor yang bernama Mepin dan berusia 25 tahun di daerah Bayang, Pesisir Selatan, dengan barang bukti sebuah sepeda motor. Namun berdasarkan pengakuan tersangka, pencurian sepeda motor telah dilakukan 2 kali di Kota Padang. Polisi akhirnya menangkap 2 penadah di 2 lokasi. Setelah diinterogasi, sepeda motor curian itu telah dijual ke seorang penadah dan ditukar dengan sabu-sabu. Berdasarkan informasi yang sangat berharga inilah, petugas kembali menangkap seorang penadah yang bernama Danu di sebuah rumah kos di daerah Mata Air. Namun tidak saja menyita sepeda motor curian, petugas yang melakukan penggeledahan menemukan 17 paket besar sabu-sabu siap edar dengan berat 1 kg. Jadi menurut pengakuan dari tersangka, untuk sepeda motor tersebut dibarter dengan setengah kantong sabu. Untuk bandar narkoba tersebut atau penadah sepeda motor yang kita amankan itu di daerah Jendul, Rawang. Untuk pengakuan dari tersangka kurang lebih sebanyak 1 kilo. Hasil pemeriksaan terungkap, barang haram itu diperoleh pelaku dari daerah Riau dan akan diedarkan di Kota Padang usai Lebaran. Ini penangkapan berawal dari tim opsional reskrim, tim Klewang, berhasil mengamankan 1 orang pelaku dan barang bukti lebih kurang 900 gram dan 17 paket narkotika jenis sabu. 50 gram sudah diedarkan dan ini masih kami lakukan pengembangan kemana barang ini beredar. Pelaku dan barang bukti narkotika diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Alfi melaporkan dari Padang. Satu persatu pengedar dan pengguna narkoba di wilayah hukum Polres Pariaman digiring Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman. Mereka ditangkap secara terpisah sepanjang bulan Ramadan lalu. Perilaku pengedar sangat meresahkan. Selain melanggar hukum, mereka juga seakan tak peduli dengan bulan suci Ramadan. Seperti penangkapan terhadap seorang tersangka di pinggir Jalan Raya Pariaman, Lubuk Basung ini. Petugas menangkap setelah membuntutinya. Penangkapan itu disaksikan masyarakat. Selain menangkap pelaku, petugas juga menemukan barang bukti narkoba. Selama Ramadan, petugas menangkap di 8 lokasi. Dari 11 tersangka, polisi menyita 14 paket sabu-sabu ukuran sedang dan kecil, 1 paket ganja, ratusan ribu uang, sebuah timbangan digital, 4 buah sepeda motor, 3 buah telepon genggam, dan alat hisap yang masih ada sabu-sabunya. Untuk perilaku mereka ini sangat meresahkan karena menjelang bulan suci Ramadan dan pada saat pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan, mereka ini meresahkan. Selanjutnya juga melaksanakan atau melakukan pesta narkotika
pesta sabu. Dari 11 tersangka, 4 diantaranya adalah residivis. Masing-masing tersangka akan dikenakan pasal berbeda dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Selama operasi Ketupat Singgalang 2024, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumbar menurun sebanyak 30% dibandingkan dengan operasi Ketupat Singgalang tahun lalu. Namun jumlah korban meninggal dunia justru bertambah. Tahun lalu, jumlah kecelakaan lalu lintas selama operasi Ketupat Singgalang lebih dari 100 kejadian. Namun pada operasi Ketupat Singgalang tahun ini, hanya terjadi lebih dari 80 kasus kecelakaan lalu lintas. Jumlah ini menurun sekitar 30%. Kendati demikian, jumlah korban yang meninggal dunia selama operasi Ketupat di tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Di tahun sekarang, 16 jiwa melayang. Sedangkan di tahun lalu, hanya menimbulkan 11 korban tewas. Selain korban tewas, jumlah korban luka berat dan luka ringan juga meningkat di tahun ini. Ada 83 kejadian atau turun 25 angka, kurang lebih 30%. Kemudian namun fatalitas kita naik, yang tadinya ada 11 orang meninggal dunia, di tahun 2024 ada 16 orang meninggal dunia, ada 5 penambahan. Kemudian luka berat ada kenaikan dari 13 menjadi 19 dan 6 korban tambahan. Kemudian luka ringan dari 158 menjadi 177 atau 19 orang. Hampir sebagian besar kecelakaan tersebut terjadi di beberapa polres di Sumbar. Faktor penyebab kecelakaan sebagian besar adalah kelalaian manusia, seperti kelelahan, kerusakan kendaraan, tidak tertib berlalu lintas, dan faktor lainnya. Robiha melaporkan dari Padang. Sejumlah kawasan di Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo, Selasa sore terendam banjir. Banjir disebabkan tingginya curah hujan. Akibatnya, debit air Sungai Batang Gumanti meluap hingga ke permukiman. Sebelum sungai meluap, sebuah pokok kayu yang besar tumbang dan jatuh ke sungai. Saat debit air sungai membesar, kayu itu terbawa arus. Akibatnya, air pun meluap dan merendam beberapa rumah yang berada di pinggirnya dengan ketinggian air mencapai 20 cm. Banjir ini tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda karena banjir cepat surut dan arus sungai kembali normal. Sebenarnya tidak begitu parah lagi, sudah membaik kondisinya, sudah berkurang debit air dan masalah sebenarnya para prinsipnya sudah teratasi dan di pemukiman masyarakat juga air sudah tidak mengganggu lagi. Air tingginya juga tidak terlalu tinggi, paling tinggi cuma 30-50 cm lah. Rabu pagi, petugas BPBD Kabupaten Solo dari tim reaksi cepat kembali dikerahkan ke lokasi untuk memastikan kondisi wilayah yang terdampak serta untuk mengantisipasi hal-hal yang dibutuhkan pasca bencana banjir. Petugas mengimbau warga, terutama bagi mereka yang berdomisili di daerah-daerah rawan bencana, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tinggi. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo.